بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Al-Bakri di kawasan Epicentrum di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Masjid Al-Bakri ini dibangun sejak tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2005, teman-teman sahabat masjid. Yang diresmikan oleh Bapak Ical atau Bapak Abu Rizal Bakri, didampingi pula oleh Kiai Kondang kita, Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Agim Nasyar atau biasa kita sapa Agim. Nah, masjid yang kita lihat bersama ini bergaya arsitekturnya adalah gaya ala Melayu. Di warna dominannya krem, kemudian di depannya itu di plaza masjidnya terdapat payung seperti di Masjid Madinah. Jadi ada 18 payung teman-teman semua, 18 payung berukuran kecil. Ini menandakan bahwa seolah-olah jika teman-teman sholat di sini, itu adalah seperti sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini membuat kita akan rindu dengan Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, kita juga rindu dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke sana, yang belum dan yang sudah, mudah-mudahan Allah takdirkan kembali bisa berkunjung kembali ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan berkunjung pula ke Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Bakri di kawasan Epicentrum diapit oleh beberapa apartemen yang cukup megah, berdiri kokoh, dan di samping kanan kirinya apartemen, dan di depan masjid ini pula berdampingan dengan masyarakat. Jadi kolaborasi antara penduduk apartemen dan masyarakat ini membuat sinergi untuk kegiatan-kegiatan Masjid Al-Bakri. Dan hari ini kita berkunjung di Masjid Al-Bakri untuk bersilaturahim dan berbincang dengan salah seorang imam Masjid Al-Bakri, yaitu Al-Ustadz Sihabuddin Al-Bakri. Untuk itu ikuti terus perbincangan kami dengan beliau, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus di video-video kami di channel Hobi ke Masjid, dan ingat pastinya like and subscribe terus di channel kami.
sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebelah saya sudah berada Imam Masjid Al-Bakri, yaitu Al-Ustadz Syihabuddin Al-Bakri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bisa hadir di channel Hobi ke Masjid. Terima kasih juga sudah diberikan waktu untuk berkunjung di Masjid Al-Bakri. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak Ustadz, sudah berapa lama Ustadz Imam Masjid di Al-Bakri ini Ustadz? Kita sudah bergabung dengan Masjid Al-Bakri dari 2018. Nah, di mana kita alhamdulillah bergabung ini berdasarkan seleksi, di mana yang digagasi oleh pimpinan kami DKM, yakni Pak Ustadz Haji Zulfikar Eskom MM. Beliau dengan tim sempat menyebar info lowongan untuk Imam Masjid Al-Bakri. Selintas dalam benak kepala saya waktu itu, karena saya masih posisi bertugas di Jakarta Timur di Masjid Al-Ihsan, sempat ada keraguan ketika akan bergabung dengan Masjid Al-Bakri. Kenapa demikian? Karena melihat dari pertama segi kemampuan, ya, kemampuan. Karena yang dibutuhkan di situ berbagai kriteria. Ya, salah satunya adalah harus hafiz Quran dan belum menikah. Sementara saya sudah menikah. Nah, gitu ya. Nah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh teman-teman, kata teman-teman bilang, "Coba deh antum bisa nyoba dulu ke Masjid Al-Bakri." Ternyata setelah itu alhamdulillah kita ikut testing di sini bersama teman-teman. Ternyata banyak yang testing, kurang lebih di atas Berapa jumlahnya? di atas 20 orang lah gitu ya. Di atas 20 orang. Nah, setelah testing kita ketemu dengan Ustadz Arif yang saat ini ketemu dengan Ustadz Fahrudin. Meskipun waktu itu kita nggak nyangka gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian kita diinformasikan oleh DKM, yakni Pak Haji Zulfikar. Alhamdulillah antum lulus. Waduh, saya bilang, subhanallah luar biasa gitu kan. Ya, kemudian kita telepon sama orang tua dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah kita lolos di Masjid Al-Bakri. Saya nggak nyangka, nah atas dasar apa? Ternyata kita semuanya kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan berarti kepintaran kita, bukan berarti keberhasilan diri kita, akan tetapi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita bergabung, alhamdulillah sampai detik ini 2021 masih dalam keadaan bergabung dengan Masjid Al-Bakri. Oh iya. Subhanallah. Jadi sudah 3 tahun ya Ustadz? Ya, 3 tahun lebih lah ya. Iya, 3 tahun lebih semenjak bergabung menjadi Imam Masjid Al-Bakri. Ya. Oh iya Ustadz, selain menjadi imam, aktivitas kegiatan Masjid Al-Bakri ini itu apa aja ya Ustadz? Pertama kita dituntut untuk menggantikan ketika khotib itu berhalangan hadir atau yang pengisi materi setiap kajian ketika tidak hadir, maka fungsi imam selain ngimamin itu adalah salah satunya adalah untuk menggantikan hal itu. Nah, beberapa minggu ke belakang sempat ada khotib yang tidak datang, yang tidak hadir, kemudian juga pengisi materi kajian tidak hadir, maka imam-imam itulah yang akan menjadi penggantinya. Di antaranya ada Ustadz Arif Abdurrahman Al-Hafiz, ada Ustadz Fahrudin Al-Hafiz, ada Ustadz Maliki. Kebetulan Ustadz Maliki itu adalah imam yang sudah lama di sini dan beliau tinggal penduduk asli Jakarta. Kalau kita kan, saya dari Sukabumi, kalau Ustadz Fahrudin dari Makassar, jauh tuh. Kemudian Ustadz Arif dari Serang, Banten. Nah, itu. Jadi beliau-beliau itulah yang kita itulah yang menjadi pengganti daripada kekosongan daripada petugas ataupun pengisi materi gitu. Di samping itu pun juga kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan 24 jam. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan kita, entah itu di bidang rohani ataupun ubudiyah dan yang lainnya. Salah satu contoh bidang sosial seperti tahun ini adalah pelayanan kemaitan atau pelayanan jenazah dan sebagainya. Maka fungsi imam disitulah salah satunya adalah melayani hal itu. Jadi di samping tugas imam, bukan hanya imam saja kita tugas, semua bentuk tentang kegiatan masjid pasti kita di dalamnya terlibat gitu. Iya. Subhanallah. Jadi ternyata banyak sekali ya Pak Ustadz ya. Banyak sekali. Bukan hanya sekedar mengimamin saja ya. Bahkan ketika selesai ngimam nih, ada sesuatu yang sepertinya harus kita kerjakan di masjid, kita ikut andil juga. Karena merasa diri kita ini memiliki banget tentang Masjid Al-Bakri, bagian dari masjid begitu. Jadi tidak bilang, wah ini tugas imam, tidak.
Ya, karena kita memang dituntut untuk seperti itu dan memang kita pun juga tidak merasa keberatan, sama sekali tidak merasa keberatan, apalagi halnya sifatnya tentang ibadah begitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, selanjutnya Ustadz, Ustadz kira-kira ini masjid ini dibangun sejak kapan ya Ustadz ya? Dibangun sejak 2004 ya, 2004 ya, diresmikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ical atau Bapak Abu Rizal Bakri, didampingi waktu itu diresmikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Beliau hadir di tempat ini untuk meresmikan. Kemudian, nah, tidak hanya sampai di situ pembangunan, sampai detik ini pun juga perbaikan interior dan outdoor serta indoornya kita masih lakukan sampai detik ini, pemeliharaannya juga. Begitu kira-kira. Kalau kegiatannya masjid ini bagaimana Ustadz? Nah, kegiatan karena saat ini dalam keadaan pandemi ini, ya, masih dalam keadaan pandemi, semua kegiatan yang bentuknya kajian rutin, pengajian-pengajian yang lainnya, semuanya di-off-kan demi ya terpaparnya virus 19 ini, ya, COVID-19 ini. Namun tidak menutup kemungkinan, insya Allah mungkin dalam waktu yang terdekat kita insya Allah akan membuka kembali, karena kita pun juga merasa rindu adanya kebersamaan dengan guru-guru kita yang memberikan materi setiap hari. Kan setiap hari ini di sini ada kegiatan dari mulai hari Senin sebelum pandemi ya, sebelum pandemi ini dari sebelum pandemi itu hari Senin ada kajian duhur, kemudian maghribnya Senin malam Selasa ada kajian malam, yakni Ustaz Habib Habib guru kita. Kemudian juga setelah itu Rabunya ada juga, kemudian Kamisnya ada kajian duhur. Kemudian hari Sabtu pagi ada Kiai Sofwan Nizam, ada Kiai Munawir Asli, ada Kiai Haji Nur Sofa Thohir, dan yang lainnya. Banyak guru-guru kita yang senantiasa memberikan materi kepada kita. Nah, sampai detik ini beliau selalu ngontak, Ustaz, kapan Masjid Al-Bakri dibuka? Masya Allah, saya bilang belum bisa dibuka sampai detik ini. Termasuk hari ini Jumatan ini sudah 1 bulan ini, sudah 4 kali PPKM berlaku ini kita tidak berani membukanya. Meskipun masjid-masjid yang lain di tetangga kita, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Hidayah, Masjid Darussalam, mereka tetap buka. Al-Mujahidin bahkan nggak pernah tutup tuh. Tapi kita komitmen dengan peraturan, mengikuti edaran dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ya kita anjuran Dewan Masjid juga, kemudian dari MUI juga kita patuh terhadap peraturan. Nah, hal ini ketika masa pandemi masjid ditutup, kemudian PPKM juga, ketika masa PPKM juga ada yang sholat di selasar masjid. Itu pun juga terbatas, hanya 10 orang. Dan itu pun juga 10 orang tidak berdempetan juga. Pakai prokes juga. Prokes dengan ketat ya. Itu pun tidak terbuka untuk umum, hanya untuk pengurus dan tim cleaning saja. Paling ada cleaning dari perpustakaan, dari tim cleaning itu sendiri. Hanya orang-orang yang singgah di parkiran di sini aja gitu aja. Iya, gitu. Iya, baik Ustaz. Terakhir nih, harapannya apa nih Ustaz untuk kita semua agar terutama ke Masjid Al-Bakri setelah dibuka kembali, kemudian giroh kegiatannya menjadi syiar kembali di lingkungan masyarakat. Dan kita tahu di Masjid Al-Bakri ini juga banyak perkantoran, banyak pemukiman, lalu banyak karyawan yang juga sholat di sini waktu sebelum pandemi. Itu merasakan ketenangan dan kenyamanan, melihat bahwa seolah-olah kalau sholat di Masjid Al-Bakri ini seperti sholat di Madinah nih Pak Ustadz. Dengan ada 18 payung ya, model yang seperti ukuran kecil seperti ini, dan seperti membayangkan seolah-olah di Madinah. Jadi saya merasakan bagaimana ketika berada di Masjid Al-Bakri ini dengan desain arsitektur yang modelnya ala Melayu nih Pak Ustadz ya, dengan warnai krem baik di interior dalam dan interior luarnya, seolah-olah serasa ada di Madinah nih Ustadz. Gitu. Gimana Ustadz harapan ke depan? Baik. Tentu kita punya harapan yang sangat teramat gitu ya untuk Masjid Al-Bakri ini, terutama di masa pandemi ini. Harapan yang teramatnya berawal dari masukan dari jamaah. Pertama, kapan ini masjid dibuka?
kapan ini masih dibuka? Padahal yang lain sudah dibuka gitu. Nah kita pun juga tidak berani membuka sembarangan gitu kan, semau dewe gitu, nggak bisa gitu kan. Artinya kita mengikuti anjuran pemerintah. Nah mungkin harapan yang paling terbesar adalah kita ingin Masjid Al-Bakri ini menjadikan masyarakat itu nyaman, kemudian tenang dengan kehadiran imam-imam yang dari seleksi itu sungguh luar biasa antusias daripada masyarakatnya, terutama ya. Nah, mengingat hal itu, kami berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tentunya mudah-mudahan pada tahun ini segera masjid ini dibuka kembali, normal kembali, dan wabah COVID-19 hengkang dari negeri kita, sehingga semuanya perekonomian, terutama ibadah di Masjid Al-Bakri terutama bisa normal kembali. Bahkan kita beberapa hari kemudian itu sering terima telepon dari orang-orang yang calon pengantin. Karena biasanya ini sering digunakan sering digunakan untuk resepsi pernikahan. Berapa di Masjid Al-Bakri? Ya, kita memberikan jawaban yang singkat saja. Masjid Al-Bakri belum membuka untuk pelayanan hal itu. Termasuk hal ibadah pun juga masih ditutup sampai detik ini. Maka harapan terbesar mudah-mudahan di masa pandemi ini masyarakat dari Menteng Atas ya, yang berada di wilayah Menteng Atas yang dipadukan dengan warga penghuni apartemen. Karena benar sekali tadi dikatakan ini seakan-akan kayak di Madinah. Ketika di Madinah dan di Mekah itu turun dari hotel, ya kan? Turun dari hotel, kemudian juga, nah di hotel tersebut, di bawah hotel itu ada masjid ini, ya, Masjid Madinah dan Masjid Nabawi gitu kan. Nah seakan-akannya seperti itu, kayak tower jam-jamnya gitu kan, turun. Nah itu kayak seakan-akannya begitu. Nah, apalagi ini makanya masyarakat rindu. Nah betul, masyarakat rindu sekali dengan adanya kegiatan berjamaah seperti yang luar biasa. Bahkan ada yang lebih unik ketika saya masuk masjid pertama Al-Bakri itu, saya sholat zuhur. Sholat zuhur itu udah kayak sholat Jumat. Subhanallah. Luar biasanya itu. Udah kayak saya sampai kaget gitu kan. Baru kali ini saya merasakan sholat zuhur itu seperti halnya sholat Jumat gitu kan. Kenapa? Ternyata ketika kita analisa jauh-jauh hari sampai saat ini gitu, ternyata memang orang kantor yang di kawasan epicentrum ini, ternyata sholat Jumatnya emang kesini, sholat Jumat, sholat zuhurnya emang kesini, sehingga membeludak gitu. Subhanallah, luar biasa. Apalagi sholat Jumatnya, sampai sholat Jumat itu di masa pandemi aja kita menampung hanya 1.500. Kita pakai checker, ternyata jumlahnya sampai 1.500, 1.200 sampai 1.500 sampai ke jalan. Tapi kalau tidak pandemi itu lebih dari 1.500, karena kita kuotanya memang diizinkan hanya 50% saja dari isi masjid gitu. Kapasitas 3.000 ya masjid ini? Kalau secara total ya. Kalau untuk di ruangan utama saja itu hanya 1.000. Tapi kalau untuk totalitas dengan yang di plaza ini namanya plaza, kita istilahnya plaza ya. Iya, plaza ini istilahnya. Di tenda-tenda ini kita sebutnya teras plaza gitu lah. Kalau samping-sampingnya kita istilahnya selasarnya gitu. Iya. Gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syihabuddin Al-Bakri telah bersama kita di channel Hobi ke Masjid. Ya, demikian teman-teman sahabat masjid, perbincangan saya dengan Imam Masjid Al-Bakri, yaitu Ustadz Syihabuddin Al-Bakri. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Masjid Al-Bakri segera dibuka. Harapan dari masyarakat, harapan dari warga apartemen, bahwa mereka sangat rindu sekali ingin segera sholat di Masjid Al-Bakri ini. Karena mereka meyakini bahwa seolah-olah ketika mereka sholat di Masjid Al-Bakri ini serasa sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan giroh semangatnya warga dan masyarakat sekitar Masjid Al-Bakri. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di channel Hobi ke Masjid. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustadz.